studionya namanya Opai nggak? Ntar salah aku apa game ya? Apa baju kayak gitu, liat? Definitely the next one. Itu. Nyarinya tuh yang serem, nggak jump scare ngagetin tai kucing berak ini. Kenapa dia? Polisi amankan klub motor tanpa baju di puncak. Lu ngapain? Bro. Lu ngapain ke puncak kagak pakai baju? Tolonglah. Ini bukan Bali. Motornya oke lah, oke, bagus-bagus. GSX, R15, CBR. Kenapa? Ngapain gitu nggak pakai baju tuh buat apa? Ditangkap kan, syukur. Pulang pemotor diamankan polisi usai berkonvoi tanpa helm dan bertelanjang dada. Kayaknya kalau lu pakai helm nggak pakai baju nggak masalah nggak sih? Mungkin nggak sih? Atau kalau mau chat harga distributor gue bisa bantu, tapi ambil sendiri di sini. Harga distributor. Chat harga distributor. Oh, chat. Oh. Gue kira kita lagi ngomongin chat kategori, ternyata chat. Tapi ambil sendiri di sini. Jawa Tengah matanya asu. Mau sembarangan lu. Harga distributor. Tiket gua ke Jawa Tengah berapa, Bos? Kudus, Pemalang, Bekasi. Oh, ada Bekasi. Narogong. Wah, masih jauh sih. Cirebon, Purbalingga, Blora, Sidoarjo. Minimal berapa? Kan gue cuma butuh satu kaleng, satu ember 25 kilo. Kalau disuruh minimalnya 1000 kilo. Seluar-luar rumah gue warnain aja rumah gue. Satuan boleh. Enggak enak kayak masa lu ke PT-nya kayak ucul datang, "Bang, mau ngambil cat." Berapa? Satu ton. Bukan satu. Udah dikeluarin sama dia terus kayak orang susah. Coldplay jadi band pendukung LGBT. Wakil Ketua MUI ingatkan fans WNI soal kepunahan manusia. Apa deh? Wakil Ketua MUI Anwar Abbas tegas menolak kehadiran band dunia Coldplay hadir di Indonesia. Diketahui antusiasme kalangan muda menyambut Coldplay begitu tinggi, bahkan harga tiket yang mahal tak menjadikan alasan agar mereka hadir. Oke. Sebab Coldplay diketahui sebagai band yang mendukung LGBT. Semestinya pemerintah Indonesia melarang mereka untuk melakukan fans meeting atau ketemu dengan publik dengan WNI, karena hal demikian berarti pemerintah mentolerir praktek LGBT. Padahal, lanjut Anwar, dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dikatakan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pemerintah tidak boleh mentolerir adanya praktik-praktik dan kegiatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Dari 6 agama yang diakui, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, tidak ada satupun yang mentolerir praktek LGBT tersebut. Make sense? Karena hal demikian merupakan gerakan anti manusia. Kalau sikap dan pandangan mereka itu kita ikuti dari 8 miliar penduduk dunia, separuh laki-laki dan separuh perempuan. Bila semua laki-laki kawin dengan laki-laki dan semua perempuan kawin dengan perempuan, maka sudah bisa diperkirakan 150 tahun yang akan datang tidak akan ada seorang pun anak manusia yang menghuni bumi ini karena sudah punah akibat dari perilaku menyimpang tersebut. Oleh karena itu perbuatan LGBT tidak punya tempat di negeri ini. Saya setuju kalau ada beberapanya yang bisa ditolerir dengan agama, ada yang tidak. Tahan. Bisa kok ditahan. Ayo. Ngapain takut manusia punah sih? Anak SMP no Hamidun berjamaah. Usai viral Coldplay dukung LGBT, netizen Malaysia. Belum pernah dengar ada gay dan LGBT jadi teroris ngebom gereja sih. Waduh. Bahasan apa ini, bro? Oh iya, ini juga nih. Ini sama nih, tadi gue nge-save ini juga di paling atas. Gue kesel banget. Orang-orang sotoy. Orang-orang yang sebenarnya kagak ulang tahun tapi pengen niup lilin. Jangan kita higi kelakuan lu. Ini orang lagi nikah, ini momennya dia, tiba-tiba dia bocah tuh, merasa keren sendiri. Ya. Ganggu.
Lu harus tahu, maksudnya sudut pandang gue adalah sudut pandang sang fotografer ini loh. Nyari momen tuh susah, jangan dirusak-rusak momennya orang. Astaga Tuhan, paling ngono sabar. Lu itu kagak diajak. Kesian temen lu jadi kagak dapat foto bagus. Itu foto momennya bagus lo, ada balon terbang-terbang, dia lagi dicium keningnya, wah gitu. Tiba-tiba lu, ye, asik bener dunia lu kayaknya. Caleg Golkar janji bagikan tiket Coldplay gratis. Mantap. But it's all yellow. Masuk sih. Itu adalah promo yang bagus by the way. Jadi kayak karena Golkar ada kuningnya, mari kita dukung Coldplay menyanyikan lagu Yellow. Ye, Golkar gitu. Gokil. Sesuka itu sama warna kuning, Pak. Langsung ya. But it is all yellow. Dong. Golkar jaya. Terus Pak, partai Golkar selalu di hati. Yellow is the best for everybody. Mantap Aji, menjilatnya ya. Mama saya anggota Golkar di Cimahi loh. Serius ini mah, namanya Ibu Rahayu. Coba Bapak jari saking cintanya saya sama Golkar. Saya juga didik harus cinta Golkar dan dukung Golkar. Golkar jaya terus pokoknya. Pak, saya baru lahir nangisnya bukan oe-oe tapi Golkar mantap. Aduh sakit. Saya pas baru lahir langsung jadi tim sukses Golkar, Pak, sampai hati saya aja warnanya kuning. Lu ke puskesmas aja, ke rumah sakit, hati lu kuning gimana wasit? Hepatitis itu. Astaga Tuhan, ada aja lu mulutnya rusak. Hepatitis goblok itu namanya. Demo kaca anti huru-hara pada mobil. Influencer cantik asal Brazil, Fabiana Fonseca, duduk manis dalam mobil dan dipukuli dengan tongkat stik tanpa kaca, hanya mengalami retakan. Kata gue sambil jalan. Dah, bisa dibuka goblok. Percuma kalau nggak bisa dihancurin tapi bisa dibuka. Ih, geli, toet dar, anu. Ekspresinya bagus. Kenapa kaget dia? Nggak, geli gua. Apaan sih ini video? Ih, apa sih? Bang, gua habis putus nih, kata-katanya dong biar tambah galau. Dia tidak meninggalkanmu karena kamu baik. Dia meninggalkanmu karena di luar sana ada yang lebih baik. Maka jadilah brengsek, supaya nanti kamu akan ketemu dengan cewek yang brengsek juga, dan kalian berdua akan bahagia. Kemudian putus dengan cara yang lebih brengsek lagi. Apa itu? Asu mulut rusak. Harusnya habis putus kata-kata yang biar tambah galau dong. Mampus. Kenapa Black Sperman? Bukan, ini kecebong. Ini Astagfirullahalazim. Mati ke lu. Kita buat thread ulang karena ada satu hal dan lainnya yang perlu diubah agar semua yang baca sama enak. Ini siapa? Gue bakal cerita kronologis yang gue alamin dan hal apa yang gue tahu tentang dia sejauh ini. Kenapa dia? Dia masih muda gitu. Gue kenal dia dari akun ini, tapi dari info beberapa orang dia juga punya akun lain. Gue kenal dia sesuai jam yang ada di foto. Kita DM-an dan kenalan. Buat nyari teman ngobrol, gak lama dari DM-an ini dia bilang lagi kena masalah. Masalahnya itu dia nabrak anak orang dan perlu ganti rugi HP-nya. HP-nya itu iPhone 11, dia rencana buat beli di iBox. What? Baru kenal langsung minta tolong begitu? What? 2 hari lalu nabrak orang, aku lagi biaya pengobatan. Udah itu mah, lalu ganti rugi. Tinggal ganti rugi HP mbaknya rusak. Waduh, HP apa? iPhone 11, tapi kata mbaknya dia beli second Inter 4 jutaan. Uangku beneran habis. Aduh, susah sih iPhone mah. Makanya aku bingung mau pinjaman online gak ada kredit score. Jangan pinjol, saranku, gak ada yang lain. Karena dia rencana beli di iBox, malamnya gue sama dia ketemuan di Ion Tanjung Barat. Selama nyari iBox itu hati gue merasa perlu kabur dari dia karena bakal ada sesuatu. Sayangnya di Ion gak ada, akhirnya kita pergi ke Margo City. Saat ke Margo, jalan dari stasiun Pochin lumayan ya.
Di saat itu dia jalannya rada ketinggalan karena langkahnya pendek. Di situ pula gue mikir buat ninggalin dia lagi kabur, tapi kayak masih ngikutin logika buat ikut dulu. Berkat jalan yang jauh itu juga dia luka kakinya karena dia pakai sepatu. Ngeliat itu gue suruh dia nunggu di iBox. Gue beli plaster di Guardian. Ini kenapa gue penasaran dah. Namun lagi-lagi pikiran gue nyuruh buat bantuin aja karena rasa iba. Akhirnya lu ngebantuin beli iPhone 11 64GB di iBox. Wow, 7 juta men. Setelah dari Margo, gue balik lagi ke depan Ion buat ngasih HP-nya ke orang yang ditabrak seharusnya, tapi karena udah malam yang datang orang lain, cowok naik motor. Habis selesai nyerahin itu HP, cowoknya pergi bawa tuh HP. Gue sama cewek ini ngobrol ngalungin sampai jam 1 malam depan Ion. Dia cerita ini itu banyak. Dia cerita dia anak yatim, ibunya nikah sama bapak baru terus punya anak lagi. Dia ikut lomba karya tulis, terus menang dapat laptop ROG lah, sampai dapat cerita jelek. Oke. Sebelum kita pulang masing-masing dia kayak ngejaminin cincin yang katanya dari almarhum bapaknya, dan dia beli di toko berlian di mall yang lumayan gede. Gue ambil yang gue simpan. Setelah kejadian 27 April gue pergi kampusnya tanggal 28 atau besoknya. Alasan gue kesana karena dia bilang ada seminar. Sesampainya di kampus ternyata gak ada kegiatan apa-apa. Nyoba nanya, tapi mereka gak terlalu kenal banget, cuma sebentar. Perasaan curiga mulai kuat karena pengakuan dia ini udah jadi duta kampusnya, bahkan sampai fotonya dipakai banner depan kampus. Nyatanya malah sapam gak kenal banget, udah merupakan hal bertentangan. Coba nanya terkait dia kayak maksi aktif atau enggak, ternyata mereka benar-benar gak tahu sama sekali. Sapam juga menghubungi cewek ini juga, tapi nyatanya checklist 2, tapi gak dibaca. Karena gak ada hasil, gue coba ke kosannya. Sampai di kos dia, gue langsung nemuin bapak pemilik kosnya. Setelah nanya-nanya terkait dia, gue dapet info dari bapak kosnya kalau emang dia banyak omong besar dan mulutnya manis banget. Juga semenjak dia datang selalu ada aja masalah yang terjadi, mulai dari barang banyak hilang, kayak makanan di kulkas bersama, anjing, baju, sepatu, sendal, sampai paket yang datang ke kos, anjing. Dia juga ngaku kos di kamar yang AC, padahal nyatanya yang paling murah. Pernah bilang mau pindah tapi nggak jadi dan diperpanjang terus. Yang paling parah anak ini udah nggak ada di kos selama 5 bulan. Bapak kosnya nggak tahu kabar terakhir sama sekali. Jadi intinya, lu kenal? Bentar. Jadi intinya yang bikin thread ini katanya kenal segala macem, terus dia menceritakan kalau dia punya masalah, butuh bantuan, terus yang punya thread ini ngebantuin dengan ngebeliin iPhone 11 64GB 7 juta itu. Terus tiba-tiba orangnya kabur, itu kan intinya kan. Pas gue sampai di kos dia video call, gue nanyain ngapain ke kampus. Gue bilang mau surprise tiba-tiba. Cuma dia ngakunya seminarnya nggak ada di situ tapi di kampus lain. Sedikit pasrah dan kesel, gue akhirnya up tweet gue sebelumnya karena udah di take down karena ada hal tertentu menyangkut hukum. Kali ini gue akan bahas terkait akun-akun yang dia punya. Gue mulai dari akun Instagramnya. Bisa kalian lihat akun Instagram di foto keempat adalah akun dia yang sering bikin orang kejebak. Karena dia ngedit fotonya buat nempel mukanya ke badan orang. Dengan followers 17.000, siapa sih yang gak curiga? Siapa sih yang curiga? Gue curiga. Gue kalau misalkan followers orang banyak kayak 50.000 lah, 100.000 lah, tapi yang likes cuma 7, gue sih curiga. Jadi ini badannya orang tapi mukanya dia, terus diedit. Ini maksa banget lagi ngeditnya, paksa. Kelihatan banget padahal ngeditnya ya. Tiffany Amelia. Anjing seru banget nih. Kita jadi detektif yuk. Anjing bro. Yang donate ya. Di private nanti ya, linknya dibuka-bukain nanti ya. Tapi kalau dari fotonya nggak sinkron sih, mukanya sama semua tapi badannya beda-beda. Tuh, mukanya gini, tapi badannya beda-beda gitu. Mana ukurannya juga beda-beda. Tadi beberapa akun yang gue tampilin bisa terlihat pasti namanya ya Fanny Amelia, tapi dia suka dipanggil Bia atau Bianca. Nama aslinya sesuai dengan apa yang ada di KTP-nya dan akademik kampusnya. Kasus ini sebenarnya udah diangkat duluan dan disepil oleh mutual gue. Sayangnya akun dia lagi digembok, jadi gue tampilin untuk SS aja. Gue gak mau komen terkait, tapi dia nipunya udah parah. Bisa dilihat yang kiri foto asli dia, yang dan kanan foto dia di IG.
Oke, lanjut ke akun Twitter. Your baby girl adalah akun yang gue temuin pertama kali dan akun kedua. Sebenarnya terlihat aktif beberapa hari lalu, jadi bisa dipastikan mereka masih berkeliaran. Buat kalian gue harap hati-hati ya. Terus ada kasus lagi, kasus ini datang dari orang yang dulu pernah sekampus dengannya daerah Sumatera. Hah? Dia ketipu dengan total kurang lebih 10 jutaan. Gila, penipu ulung bro. Gokil. Ketipu sama orang ini. Waduh, Fanny Amelia juga namanya tuh. Sebenarnya yang ini bisa dipidanakan sih. Maksudnya penipuan tuh 378 kan ada kan pasalnya kan. Dan dia sudah menggunakan identitas orang lain, yang mana itu pembohongan publik. Bohong banget publik nih. Nah, dulu bisa kena pasal 378 segala macam. Cari bantuan hukum dah ke LBH Jakarta, kalau enggak dimanapun lu. Yang mana sebenarnya emang ini bisa menjadi atensi untuk kita-kita ya. Maksud gue gini, tidak semua orang yang udah lu kenal lama itu 100% bisa lu percaya. Apalagi yang baru. Yah, gue sih langsung bakal minggir ya kalau misalkan ada orang baru gue kenal tiba-tiba langsung ngomongin perkara duit, entah itu minta tolong atau apapun. Gue akan skip, karena segimanapun itu bro, kita baru kenal. Kenapa lu nggak yang tiba-tiba, kalau misalkan lu tiba-tiba dibawa pembahasannya langsung ke duit, langsung skip aja, ngapain? Dia punya pilihan untuk minjem ke orang yang dia kenal terlebih dahulu loh. Maksudnya nggak yang langsung ke lu gitu. Jangan langsung percaya. Ada bocah kecil di ujung. Lu ngapain? Dijatoin. Nakal banget bocah. Dihancurin sama dia tuh Google. Oh, bagus. Sampai sejauh apa dia ngancurinnya, gue pengen tahu dah. Baby Yoda, hancurin semuanya. Hancurkan saham Google. Wah gitu, jangan dong, jangan. Gue hidup dari Google soalnya, jangan ya. Kita dari jadi detektif tiba-tiba jadi kayak bocah nemu mainan baru. Jangan sampai nanti lu gini bang. Nggak boleh dikasih lihat bro, bahaya banget itu video. Ada bapak banting anak sembarangan. Suara anak yang suara kambing. Gila lu, mulut rusak.